Gitu. Baik Bapak Ibu, malam ini adalah bisnis yang ke-7, bisnis coaching pertemuan yang ke-7. Nggak kerasa sudah hampir 2 bulan kita bertemu ya. Semoga selama 2 bulan ini bisa ada manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan semoga selama 2 bulan ini Bapak Ibu bisa mempraktekkan juga ilmunya sehingga bisa merubah pribadi Bapak Ibu menjadi lebih baik, bisnis Bapak Ibu menjadi lebih baik, dan ke depan banyak bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar Anda. Biasanya Bapak Ibu, kenapa kok saya juga mengajar lagi? Mengajar lagi itu sebenarnya kebaikannya bukan buat Bapak Ibu juga, tapi buat saya sendiri. Kenapa? Dengan saya membuka-buka materi saya, otomatis saya belajar lagi. Terus kemudian ketika Bapak Ibu bertanya, saya juga belajar dari Bapak Ibu. Sehingga saya juga dapat manfaat dari proses pembelajaran kita selama 7 pertemuan ini. Jadi saya yang belajar banyak dari Bapak dan Ibu sekalian, dan saya juga keinget, oh kenapa bisa begini, kenapa, oh saya buka-buka materi-materi bisnis coaching saya, oh kayak gitu, saya lupa belum menerapin yang ini. Jadi efeknya juga ke saya sendiri. Makanya ketika Bapak Ibu dapat materi-materi dari saya, Bapak Ibu baiknya mengajarkan lagi. Kenapa dulu waktu saya ikut kelasnya bisnis coaching selama 3 bulan juga, itu coach saya namanya Coach Samsul Arifin, beliau menugaskan saya harus, Pak Agung harus punya murid, Pak Agung harus punya coach gitu. Sama dengan tarbiyah, ketika kita ikut tarbiyah, murabi kita bilang kamu harus punya binaan, kalau enggak nanti kamu memutus rantai informasi itu tidak bagus. Jadi bagusnya kita meneruskan ilmu begitu. Makanya ilmu yang Bapak Ibu dapatkan malam hari ini selama 7 sesi gitu ya. Sesi mana yang Anda nggak dapatkan, minta ke saya, minta PowerPoint-nya boleh nanti saya kasih. Terus Bapak Ibu ajarkan lagi ke orang-orang. Dengan mengajarkan itu efeknya tidak hanya buat murid-murid kita, tapi juga buat kita sendiri belajar lagi dan seterusnya. Makanya saya sebenarnya malam ini kurang begitu sehat ya, tapi biasanya kalau saya ngajar itu cepat sehat gitu. Biasanya kalau saya malah diem saja gitu malah kurang cepat sembuhnya begitu ya. Tapi kalau saya paksakan malam hari ini begini terus nih, kenapa? Karena berkeringat terus. Jadi saya paksain malam hari ini untuk mengajar. Semoga bisa tetap powerful ya. Oke Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin mereview dulu pertemuan yang ke-6 sebelumnya, yaitu pertemuan yang kemarin kita membahas tentang apa ya? Ini ada yang Oke, jadi Bapak Ibu, oh ini, maaf, malam hari ini yang ke-6 ya? Lupa saya. Bukan yang ke-7 ya? Maaf, salah berarti. Saya ganti dulu. Jadi, malam ini yang ke-6 ya? Terima kasih sudah diingatkan. Saya rubah dulu kalau begitu ya. Salah. Baik, malam hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Business coaching sesi yang ke-6. Ya, ada yang chat lagi? Oke, pada sesi yang kelima kemarin, itu Bapak Ibu, saya sudah membahas judulnya Five Ways. Five Ways ya, yaitu 5 jalan untuk
5 ways to make more money, untuk menghasilkan uang. Oke, ini sebenarnya cara sederhana, tetapi cara ini action coach. Jadi saya dulu pernah ikut action coach, tapi saya baru previewnya ikut action coach. Tapi adik saya, adiknya Bu Lena punya bisnis, dan kemudian bisnisnya itu di-coach oleh action coach dari Jakarta. Namanya Brad Sugar. Jadi action coach itu pusatnya di Amerika, kemudian perwakilannya di Bandung. Yang mendirikan namanya Brad Sugar. Nah, action coach itu dia hanya membahas 5 ways saja. 3 bulan pertama itu dia hanya fokus di 5 ways tadi. Jadi benar-benar perusahaan kita itu dibedah. Kita langsung ditanya, berapa lead Anda? Kalau nggak punya, kita disuruh mencari. Kita harus punya data seminggu kemudian, kita harus cari data. Ini perusahaan saya ini, atau usaha saya ini, lead-nya itu berapa? Lead itu adalah seberapa banyak orang yang mengenal saya berbisnis. Contohnya saya punya percetakan. Berapa banyak orang yang mengetahui saya punya percetakan. Nah, itu penting dan itu harus terukur. Itu harus ada catatan, harus ada data surveinya. Begitu juga ketika saya bisnis Kangen Water. Kita harus punya data. Apalagi kalau Bapak Ibu ketemu sama Coach Fahmi. Wow, Coach Fahmi itu kejam dengan data. Jadi Coach Fahmi itu benar-benar coach yang sangat kejam. Kejam sekali, tapi saya senang di-coach oleh Coach Fahmi. Coach Fahmi pernah datang ke kantor saya, meng-coach pribadi di tim asma. Tim Sempoa Asma saya pernah di-coaching. Oke, kita sudah janjian, beliau itu ke Bandung, sengaja ke Bandung, dan sehari beliau itu 2 hari di Bandung. Selama 2 hari itu dia menyiapkan 10 perusahaan. Dia minta ke murid-muridnya, saya 2 hari datang ke Bandung, tolong siapkan 10 perusahaan yang akan saya kunjungi. Nah, Coach Fahmi menyiapkan itu dan saya kebagian di hari kedua, perusahaan kedua. Jadi pagi beliau ke perusahaan A, nah jam 10 sampai jam 12 itu jatahnya di perusahaan saya, di Adil Sempoa Mandiri. Nah, pas di Adil Sempoa Mandiri, kita disuruh presentasi. Saya presentasi. Wah, dengan apa namanya ya, percaya diri dan sedikit sombong misalnya ya. Asma itu ada di 45 kota, terus jumlah muridnya sekian, jumlah gurunya, jumlah unit ada 200 unit di seluruh Indonesia, jumlah guru ada sekitar 2.000 guru, jumlah muridnya sekian. Nah, saya bilang begitu. Tapi tiba-tiba, begitu kami semua ini selesai, Coach Fahmi bertanya. Dan pertanyaan itu membuat kami semua menangis. Beberapa pertanyaan yang membuat kami akhirnya belum apa-apanya. Dan kami beberapa pertanyaan nggak bisa dijawab. Contohnya, berapa jumlah murid di Bandung? Kalau Pak Agung sebut 40 kota, mana aja kotanya? Sebutlah satu misalnya Sukabumi. Berapa jumlah murid di Sukabumi? Berapakah jumlah anak Sukabumi? Pak Agung mau ngambil berapa? Nah, menurut Pak Agung nih, nah ini pertanyaan coaching ya, menurut Pak Agung, bisnis Pak Agung ini, bisnis Sempoa Asma, itu penting nggak Pak Agung? Oh penting, saya bilang. Penting sekali. Pentingnya kenapa? Karena membuat anak-anak itu bisa berhitung lebih cepat dari kalkulator. Penting nggak? Penting sekali. Terus kenapa Pak Agung nggak kembangin? Saya sudah ngembangin. Tidak, Pak Agung belum ngembangin. Murid kami di Bandung 1.000, Pak. Saya bilang begitu. Terus akhirnya langsung, mana pegawainya Pak Agung? Suruh di depan semua. Mana bagian marketing? Mana bagian apa? Ditanya satu-satu. Marketing, kamu tahu nggak berapa jumlah anak SD seluruh Bandung? Dan pegawai saya nggak bisa jawab, saya juga nggak bisa jawab. Buka handphone, buka Google, ketik jumlah murid SD se-Indonesia, jumlah murid SD se-Bandung, berapa jumlahnya? Dan keluar nilai segitu. Dan beliau bilang, kalau anak-anak SD itu tidak bisa berhitung lebih cepat dari kalkulator, maka itu dosanya Pak Agung. Karena Pak Agung tidak ngajarin ke mereka semuanya. Wow, saya langsung,
Luar biasa. Jadi bukan Pak Agung nyari duit, bukan, tapi Pak Agung itu punya ilmu yang harus disebarin ke seluruh Indonesia. Begitu juga ketika saya di coach secara personal tentang Kangen Water. Pak Agung punya teman-teman SMA nggak? Punya. Ada yang meninggal? Ada. Ada yang sakit? Ada. Nah, kalau sampai mereka sampai detik ini meninggal dan tidak tahu tentang Kangen Water, itu dosanya Pak Agung. Karena Pak Agung punya informasi tentang air Kangen Water yang bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan, sehat, dan murah, bisa diproduksi sendiri di rumah, bisa berbagi. Kenapa Pak Agung nggak bilang? Ya saya nggak enak Pak, malu. Itu kalau fokusnya menjual. Kalau fokusnya menjual, kita itu nggak akan berani mendekatin teman-teman kita karena takut dibilang, kamu jualannya. Itu salah. Yang benar adalah, kita harus tahu dulu produk knowledge produk kita, manfaatnya apa. Itu yang kita kasih tahu. Terserah nanti orang beli atau tidak, tugas kita udah selesai. Jadi, beliau bilang, kalau ada tetangga Pak Agung yang sakit dan dia tidak tahu Kangen Water, itu dosanya Pak Agung. Kalau ada teman kuliah, ada teman SMA, teman SMP, teman-teman yang lain yang sampai tidak tahu tentang Kangen Water, itu dosanya Pak Agung. Saya kaget saat itu. Langsung kita bermain data, langsung kita bermain gimana caranya memberitahukan kepada mereka. Dan itulah yang disebut dengan lead. Jadi, lead itu adalah bagaimana kita menyebarkan manfaat. Jadi bukan jualan. Kan dari awal sejak di kelas hypnoselling, saya sudah bilang, do not sell. Jangan jualan. Saya yakin produk Bapak Ibu itu semuanya pasti ada nilai manfaat. Ya nggak? Semuanya pasti ada nilai manfaat buat orang-orang di sekitar kita, di sekitar Anda, pasti. Nah, salah kita, dosa kita kalau kita itu tidak menyebarkannya. Makanya malam hari ini saya fokus untuk bagaimana kita mempunyai lead, bagaimana kita menyebarkan informasi itu. Jadi, jangan salah, lead generation itu bukan iklan, bukan promosi. Walaupun iklan boleh, bentuknya iklan boleh, tapi iklannya itu bukan iklan jualan, tapi menyebar manfaat, memberikan produk knowledge kita biar orang itu tahu bahwa Anda itu suatu saat akan butuh apa? Butuh berhitung cepat, butuh kesehatan, butuh sehat, dan informasi itu harus nyampe ke semua orang. Makanya kita gunakan namanya lead generation. Oke, jadi Bapak Ibu, ini kata kunci pertama. Kata kunci pertama yang harus kita pegang terhadap iklan kita. Atau membangun leads. Atau memperbanyak orang yang tahu saya punya bisnis yang wajib Anda beli. Tapi caranya bukan saya jualan. Tidak, saya tidak jualan. Jadi kalaupun toh Bapak Ibu mau bisnis MLM, mau bisnis apapun, itu bilang, saya nggak jualan, tapi saya beritahu Anda, produk saya bermanfaat buat Anda. Kalau nggak hari ini, mungkin suatu saat Anda butuh. Kalau hari ini ternyata Anda butuh, lebih bagus. Saya akan langsung bisa fahamkan tentang produk saya, dan pihak produk saya ini akan membantu Anda. Walaupun Anda mengeluarkan uang, tapi tetap ini manfaatnya jauh lebih bermanfaat daripada uang yang Anda keluarkan. Maka dia akan, oke, aku beli. Nah, jadi yang pertama, lead generation itu Bapak Ibu, gunakanlah jaringan personal pribadi. Personal network atau jaringan pribadi. Siapapun yang mulai berbisnis, itu semuanya menggunakan personal network. Jadi, gunakan data pribadi Anda. Gunakan jaringan pribadi Anda. Hari ini Anda punya teman dimanapun, terus japri, say hello. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Pertanyaan saya kalau Bapak Ibu masuk ke ruangan kan selalu Bapak Ibu sehat, Pak Samsul sehat, Bu Suna sehat, Bu Musna sehat. Dan mau sehat, mau sakit, jawabannya selalu apa? Sehat. Itulah jawaban orang.
Ketika semua orang Anda tanya, kenapa semua orang ditanya sehat? Jawabannya apa? Sehat, walaupun kurang sehat, walaupun pilek, walaupun berkeringat seperti saya, tetap jawabannya sehat, Pak Agung. Nah, itu jawaban semua orang yang tidak terasa keinginan semua orang. Tapi masalahnya, kenapa rumah sakit penuh? Kenapa BPJS ngantri? Ya, karena itu hanya mindset. Apalagi teman saya itu Bapak Ibu punya kerjanya di Bank Indonesia dan jabatannya sudah lumayan. Setiap bulan selalu masuk rumah sakit. Dan setiap saya kunjungi saya bertanya, senang amat masuk rumah sakit, mumpung gratis Pak Agung. Daripada gratis mending duitnya dipakai buat nginep di hotel. Saya mah mending di reimburse terus dipakai di hotel. Harga semalam di rumah sakit, apalagi rumah sakitnya mewah ya, bayangin semalam 2 juta. Coba, kalau Anda nginep di hotel semalam 2 juta, kira-kira mewahnya seperti apa? Pilih mana? Pilih di rumah sakit, pilih di hotel? Kalau saya pilih di hotel. Ya nggak? Makanya saya sama Bu Lena tuh sebulan sekali kadang-kadang nginep di hotel. Ya, untuk apa? Untuk menjaga tetap sehat. Menjaga tetap sehat. Biar kita tetap sehat, biar bisa berenang di hotel, biar bisa makan enak di hotel, bisa suasananya lebih tenang di hotel. Dan itu dianggarkan. Anggarkan tiap bulan. Itu harus dikeluarin. Kita udah capek bekerja, kita udah capek. Saatnya satu malam kita jalan-jalan, ajak ibu, ajak orang tua ikut nginep di hotel, makan bareng, barbecue bareng, kalau perlu sewa. Kayak saya hari Minggu kemarin, mohon maaf ya, saya hari Minggu kemarin ke Ciwidey bareng sama mama, sama anak-anak, 2 mobil, gitu ya. Itu, satu mobil deh, 2 mobil nggak jadi karena biar ini, jadinya 1 mobil. Saya lihat dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali ke laptop. Yang pertama, lead generation itu gunakan network pribadi Anda, jaringan pribadi Anda. Apapun bisnis Anda gunakan dulu ketika mau jualan itu teman-teman Anda. Contohnya nih Bapak Ibu ya, contohnya. Adik saya buka restoran baru, kafe di dekat kantor saya. Saya bilang, kalau kamu pengen rame, undang teman-teman kamu, kasih diskon 50%. Ini tetangga-tetangga, kalau perlu sehari pertama gratis, sehari kedua diskon 50%. Biar mereka nyobain, ngerasain aja enaknya makanan. Wah benar, seminggu pertama full, ramai sampai habis karena gratis. Ternyata hari kedua juga tetap ramai, dan ternyata hari ketiga, hari keempat pun ramai terus, dan sampai hari ini tetap ramai. Makanya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu pernah nggak lihat di Bandung tuh ada sate yang ngantri gitu. Itu awalnya itu teman-temannya disuruh ngantri. Nah, kalau orang itu ngantri, maka tiba-tiba orang lain tuh berhenti dan ikut ngantri di belakangnya. Nah, kalau kita nggak pakai personal network seperti itu, bisnis kita nggak jalan, Bapak Ibu. Orang itu akan lihat, oh, bisnisnya jalan, oh, bisnis jalan. Nah, itu perlu dibangun image-nya. Nah, itu namanya lead generation. Oke? Jadi, tidak apa-apa kita menggunakan koneksi teman-teman, saudara-saudara untuk di bisnis kita. Tapi targetnya bukan jualan, targetnya membantu mereka, barangkali produk kita itu dibutuhkan oleh mereka. Oke, yang kedua, hadir di acara komunitas-komunitas. Bapak Ibu kan pasti punya komunitas. Kalau nggak punya komunitas, cari komunitas yang Anda sukai. Apa? Misalnya, sekarang lagi rame sepedahan, ya ikut sepedahan. Kalau sekarang lagi rame apa, ikut apa. Yang berikutnya, Bapak Ibu boleh menulis blog. Ini bagi yang suka nulis blog ya. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Yang berikutnya, Bapak Ibu, minta referral dari pelanggan. Jadi, kalau ada pelanggan yang datang, langsung, kayak misalnya saya orang tua murid, unit-unit atau cabang Asma yang besar-besar, itu rata-rata mereka menggunakan referral pelanggan ini cukup banyak.
Jadi mereka rata-rata mengumpulkan para orang tua dan kemudian menawarkan, kalau Bapak Ibu pengen nggak bulan depan SPP-nya gratis? Kalau bulan depan SPP-nya gratis, coba bawa 5 orang. Bawa 5 orang untuk bulan depan coba gratis di ASMA. Wah, pada bawa teman-temannya. Nah, bawa teman-temannya itu lead baru, lead generation baru. Itu prospekan baru gitu maksudnya. Nah, percetakan juga begitu. Setelah kita nyetak undangan dan kemudian yang nyetak undangan itu kita kasih referral. Kalau nanti ada temennya yang nikah ya, Dek, atau Mas, kan masih muda kan mereka, mungkin baru kuliah, selesai kuliah, menikah, kan pasti punya teman-teman kan? Oke, gimana dong? Cerita dong terhadap percetakan kita. Kecewakah? Puaskah? Atau sangat puas? Oh, sangat puas, Pak Agung. Oke, kalau sangat puas, boleh dong referensikan ke teman-temannya yang mau nikah ya. Kan teman-teman sekelas banyak yang mau nikah kan? Nah, nanti kalau ada yang temennya yang nikah, lumayan loh, nanti saya kasih fee. Nah, itu namanya lead. Oke? Atau boleh nggak minta teman-teman yang mau nikah? Siapa aja yang bulan depan mau nikah? Oh, ada nih, si ini nih mau nikah. Pasti kan begitu kan? Nah, langsung nomor teleponnya kita minta, kita kirimi. Tapi bukan kita juali, bukan. Kita kirimi begini. Kalau mau menikah, itu butuh kesiapan. Siapannya apa aja? Siapin mental, siapin macam-macam. Nah, kita ada konsultasi, boleh kita bantu. Cari artikel-artikel tentang menikah. Kemudian kirim ke dia. Oh, dia suka banget sama kita. Akhirnya tidak bisa menolak. Dia pasti percetakannya ke kita. Dan foto dan videonya ke anak saya. Namanya Muhammad Sahid. Bapak Ibu nanti kalau punya anaknya menikah, boleh pakai fotonya Sahid. Hasilnya bagus. Promosi punya anak, gak apa-apa ya. Sahid bulan ini lumayan lah. Dapat 2 jutaan lah sebulan. Seminggu ini sudah 4 pernikahan. Anak 18 tahun kelas 3 SMA, bayangin anak kelas 3 SMA bisa beli motor sendiri, kemarin bisa beli kambing untuk kurban sendiri, anak kelas 3 SMA Bapak Ibu, namanya Sahid. Jadi ya bapaknya bantu referral lah, teman-teman bapaknya untuk kalau yang mau nikah, nanti fotonya ke Sahid ya. Ini contoh membangun lead generation. Yang berikutnya adalah follow up leads yang lama. Jadi banyak yang pelanggan lama yang sudah lupa, kita kirimin lagi artikel, kita kirimin lagi sesuai dengan produk-produk kita, tapi tidak menjuali. Jadi memberi tanpa meminta gitu ya. Kalau memberi tanpa syarat itu biasanya lebih tulus. Orang tulus itu lebih disukai Bapak Ibu. Tapi kalau Anda memberi dengan ini, itu namanya domba berbulu serigala. Orang nggak suka. Kalau nanti kita kasih gini, ini, terus ujung-ujungnya kita jualan, orang nggak suka. Ya, jadi kita harus bisa membuat mereka nyaman dengan kita. Oke ya, next, saya lanjut ya. Yang terakhir, manfaatkan sosial media. Nah, malam hari ini saya akan fokus kepada lead generation ini. Tadi pagi juga sudah saya kirim copywriting ya. Kalau nanti waktunya cukup, saya akan bahas di sini malam hari ini. Tapi kalau waktunya nggak cukup, copywriting mundur di hari Senin depan. Karena copywriting itu materinya Kang Dewa, itu luar biasa. Saya pakai kata-kata copywriting itu efeknya beda. Jadi kalau Anda bikin lead generation nih, misalnya Anda jualan baju, jualan jilbab, itu kalau Anda hanya pakai biasa, itu conversion rate untuk closing belinya itu sedikit. Contohnya tadi pagi ada Bu yang dari Jogja tuh, Bu siapa ya, temannya Bu Musna itu, Bu Halimah kalau nggak salah, Bu Halimah atau siapa ya, itu cerita, Pak Agung kalau saya upload kegiatan-kegiatan saya apa, yang like banyak, tapi begitu saya upload jualan, kok nggak ada yang like. Iya Bu, orang tuh kan nggak suka dijualin. Nah nanti kita lihat caranya. Malam hari ini saya akan ajarkan ya gimana caranya, terserah Bapak Ibu mau pakai mau tidak. Nah inilah bedanya antara mentoring sama coaching. Kalau mentoring itu seperti malam hari ini saya mentoring, saya ngajarin aja. Mungkin Bapak Ibu nerapin, mungkin saya nggak punya waktu, sibuk, terserah Anda. Tapi kalau coaching nggak kayak gitu. Kalau coaching
ibu nggak ngerjain, bapak nggak ngerjain, saya jewer kupingnya. Itu coaching namanya. Makanya tolong bentuk 2, 3, sampai maksimal 5, bikin grup-grup kecil di teman-teman Anda. Misalnya di grup bisnis coaching ini Anda punya teman 5 orang, bikin grup kecil, masukin saya, nanti kita akan mulai coachingnya per tim kecil-kecil. Karena kalau tim besar ini ada 77 orang di grup kita ini, kayaknya saya nggak bisa mengontrol ya, makanya saya hari ini udahlah mentoring aja lah. Baik, lanjut. Nah, sekarang enak mana? Offline atau online? Untuk membangun lead generation. Dua-duanya Bapak Ibu sekalian. Atau tergantung dari produk Anda. Produk Anda ini offline atau online. Saya kemarin kan bercerita tuh tentang Pak Jalal yang jualan pempek, anaknya jualan pempek. Ketika dia buka kios dengan sewa tempat dan segala macam, kiosnya tutup, pembelinya tidak ada. Ternyata dengan online, tanpa dia buka kios, tiap hari dengan Gojek, dengan GoSend, dengan GrabFood, tiap hari ada yang beli pempek dia, pempek Kangen Water namanya. Jadi pempek yang dibuat dari air Kangen Water, jadi jauh lebih sehat. Ternyata orang lebih gampang dijualan online daripada offline. Makanya Bapak Ibu, produk apapun Anda, manakala bisa dibikin online, itu lebih bagus saat ini. Kenapa? Nih, Bapak Ibu lihat, fleksibel. Bahkan Anda tidak perlu sewa toko, Anda tidak perlu sewa pegawai. Bahkan Bapak Ibu tidak ada jam kerja. Ada yang pesen jam 1 malam, itu bisa dilayani. Siapa yang layaninya? Mesin penjawab. Kalau Anda pakai WhatsApp bisnis, Anda bisa langsung jawab tuh. Orang jam 1 malam, Mas, saya mau pesan kaos ya. Langsung jawabannya, oke, terima kasih sudah pesan. Saya akan segera menindaklanjuti di jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Pesanan Anda sudah saya terima. Kan yang pasti pokoknya dijawab dulu kan. Yang jawab siapa? WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis. Caranya nanti dikasih tahu. Waktu, oke, fleksibel, waktu. Jadi Anda bisa sambil apa-apa. Cuman kadang-kadang fleksibel ini orang tuh kadang-kadang beda antara fleksibel dan asal-asalan dan pengangguran. Kadang orang bilang begini, dia tadinya bekerja, kemudian dia memutuskan untuk resign. Akhirnya berbisnis. Tapi berbisnis itu bangunnya kesiangan, santai di rumah, itu salah Bapak Ibu. Kalau Anda membangun bisnis, nggak bisa seperti itu. Orang berbisnis itu, dia di awal-awalnya itu bahkan lebih sibuk dari pegawai manapun. Kalau Anda jadi pegawai, berangkat pagi, pulang sore. Kalau pebisnis bahkan berangkat pagi, pulang pagi, itu pebisnis. Di awal ketika Anda merintis bisnis, sampai Anda bisa membentuk sistem. Ketika sistem itu jalan, baru Anda boleh waktunya bisa lebih fleksibel. Jangkauan. Bapak Ibu kalau buka toko, ya, misalnya toko pempek, kayak saya toko Sempoa, orang yang lewat di depan saya nggak tahu mana target market saya, nggak tahu saya. Saya mau jualin kemana, saya juga tidak tahu. Saya paling bisa milih sekolah A, sekolah B, sekolah C, target market. Tapi bagaimana masuknya, saya paling cuma sebar brosur, dan brosur itu masuk ke tempat sampah. Enak mana kalau saya masuk ke sekolah itu, dan saya ketemu sama ibu guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, sampai kelas 6. Mereka saya temuin satu persatu, dan saya bilang, Bu, mau nggak Ibu mau punya tambahan pendapatan? Oh ya mau Pak. Caranya Bu, cukup, saya nanti akan kirim promosi ke Ibu, barangkali orang tua ada yang butuh berhitung cepat, barangkali orang tua ada yang butuh anak-anaknya lebih pinter, kami bisa bimbing anak-anaknya lebih pinter matematika. Nah, kalau Ibu bisa membantu dan menyebarkan ke orang tua sekelas, karena orang tua sekelas itu kan pasti ada grup WA-nya kan, grup WA kelas 1, grup WA kelas 2, gitu kan, dan ada ibu gurunya. Nah, setiap Ibu menyebarkan itu, dan ternyata ada satu orang yang daftar ke kami, Ibu saya kasih 100.000. Wow, 100.000 Pak Agung? Iya. Bolehlah. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Dan akhirnya,
2 hari sekali saya kirim promosi dan disebarin. 2 hari sekali dikirim. Enak mana? Brosur yang akhirnya masuk tempat sampah dan cetaknya mahal, atau WA yang biayanya murah dan tiap hari saya kirim dan tiap hari nongol di HP-nya orang tua murid. Promosinya 2 hari sekali muncul, 2 hari sekali muncul. Munculnya itu, alhamdulillah anak kelas 1 sudah ada yang, alhamdulillah Fahmi anak kelas 2 ikutan Sempoa, hari ini nilai matematikanya 10. Wow, orang lain kan orang tuanya pasti, Fahmi ikutan Sempoa, pantesan. Aku juga bayar, ikutlah. Nah, contohnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, Anda bisa pakai di komunitas-komunitas manapun. Anda temui kepalanya, Anda bilang, mau nggak Ibu pengen punya dapat pendapatan? Mau nggak Ibu? Pokoknya kasih manfaat. Jangan jual. Ketika dia bilang mau, nah itu sesuai dengan target market kita. Jadi kita jualannya nggak asal-asalan kemana aja. Sebar brosur juga nggak asal-asalan. Tapi sebar brosurnya adalah kepada mereka yang butuh. Nah, contohnya kayak misalnya bisnis Anda apa? Interior, kayak kemarin Bu, siapa tuh yang dari Tegal. Terus Bu Eki ya kalau nggak salah. Terus Bu Rizky Eki kalau nggak salah. Terus Kangen Water misalnya. Nah, itu sebenarnya mereka kumpulnya di mana? Mereka adanya di mana? Cari. Kirimi tiap hari. Begitu closing, kasih uang, kasih produk, kasih apa. Orang akan senang membantu kita. Ya. Yang berikutnya jauh lebih murah. Online jauh lebih murah. Dan ini terukur dari sisi leads. Kalau Anda sebar brosur, itu kita nggak bisa ngukur berapa orang yang buang brosur Anda, berapa orang yang nyimpen brosur Anda, itu nggak ada ukurannya. Tapi kalau di handphone, apalagi di WA, ada nanti sistemnya ya, kita bikin online, itu bisa. Yang berikutnya ini yang paling penting, tertarget. Jadi kita menggunakan online itu, jadi kalau Anda buka toko biasa, yang lewat tiap hari di depan Anda itu kita nggak tahu siapa sih sebenarnya target saya yang lewat tiap hari ini siapa aja. Terus gimana caranya mentarget dia, kita nggak bisa. Tapi kalau di online, saya bisa beriklan. Beriklan sama dengan iklan yang di TV. Bahkan kalau Anda pasang iklan di TV bermiliar-miliar, itu targetnya nggak jelas. Tapi kalau saya iklan di IG, saya iklan di FB, saya iklan di Twitter, saya iklan di WA, itu targetnya jelas. Saya iklan di Telegram, itu target saya jelas. Sehingga conversion rate untuk closing dan membeli produk saya, itu jauh lebih banyak. Oke? Terserah Anda gunakan offline atau online. Berikutnya, oke, sekarang kalau saya pengen online, saya bingung Pak Agung. Dari mana memulainya? Sama, saya juga nggak tahu. Saya juga bingung. Tuh, lihat handphonenya kosong. Jadi, nggak perlu pinter, Bapak sekalian. Nggak perlu hebat. Yang penting mau. Mau itu gimana Pak Agung? Ya, coba Bapak Ibu, rata-rata Anda punya Facebook. Ada orang yang bilang, saya tadinya punya Pak Agung, tapi sekarang saya nggak mau lagi Facebookan. Banyak mudorotnya. Oke, kalau dulu Anda pakai hanya untuk share aurat, share pamer-pamer, itu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau sekarang, lebih manfaat mana? Daripada orang lain share aurat dan malah membuat orang terjerumus di Facebook, atau Anda share kebaikan-kebaikan sehingga share-sharean Anda itu bermanfaat untuk orang. Pilih mana? Ini dakwah. Kalau Anda niatnya dakwah, maka online ini jadi dakwah. Kalau Anda niatnya bukan dakwah, ya udah nggak usah pakai. Nggak apa-apa. Nggak akan mati kok. Tapi kalau Anda niatnya berdakwah, niatnya berbagi, apalagi niatnya mendapatkan uang dari handphone yang Anda pakai hari ini, maka insya Allah kita bisa pakai. Dan caranya sangat mudah. Caranya hanya berbagi kebaikan. Dan berbagi kebaikan itu dakwah, Bapak sekalian. Berbagi kebaikan itu akan menguntungkan produk Anda. Ya. Oke.
Prinsip kerja online marketing nih, sekilas aja ya, biar Bapak Ibu tahu. Nih, ini prinsip awalnya. Pertama, prinsip kerja marketing online itu adalah ada pemilik toko, ada pribadi. Misalnya saya, Agung Budi Santoso, saya punya FB, saya punya IG, saya punya web, saya punya blog. Bahkan saya punya website agungbudisantoso.com. Saya punya blog agungbudisantoso.blogspot.com. Saya punya fanpage Agung Budi Santoso, IG Agung Budi Santoso. Tapi itu semuanya belum saya optimasi. Artinya Bapak Ibu nggak tahu kan? Dan nggak ada semua orang tahu, dan yang like baru 10 orang. Padahal sudah 5 tahun. Dan itu nggak penting, karena saya tidak jualan di situ, dan saya tidak, itu tadi, mengupload diri saya. Saya tidak melakukan personal branding. Ya, karena saya tipenya, saya sebutnya itu, kalau Bapak Ibu kenal sama Dr. Andika, kenal sama Dewa Eka Prayoga. Nah, kalau saya memodel, tipenya bukan kayak begitu. Saya memodel bahwa diri saya itu bukan public figure. Saya orang biasa aja yang berbagi. Nah, tapi saya punya toko. Saya punya toko. Toko saya inilah yang harus saya perbesar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berjualan dan pengen tidak mau, karena saya punya contoh. Contohnya Bapak Ibu kenal sama Robani, yang punya Robani, itu jilbab Robani yang seluruh Indonesia. Saya kenal sama pemiliknya, namanya Pak Amri. Karena saya dulu ya teman dekat sama beliau dari sejak awal kita kuliah, dari sejak saya kuliah sampai membangun Robani itu saya kenal, bahkan saya berdua pernah bikin bisnis bareng dan bangkrut bareng sama Pak Amri, sama Ustadz Abu Sauki, sama Pak Riza yang punya Sigma Samil, sama beberapa orang-orang di Bandung yang punya bisnis lah ya. Dulu bisnisnya bareng pertama kali dan bangkrut bareng, bahkan mau masuk penjara bareng. Alhamdulillah tidak ya. Nah, tiap orang modelnya beda. Nah, Pak Amri itu termasuk model yang mungkin hampir sama dengan saya. Tidak mau muncul di media massa. Ya, jadi cukup tokonya aja yang rame. Tapi beliau benar-benar dari dalam membangun itu. Nah, kalau saya, membranding diri saya itu saya ayahnya orang kaya. Saya ayahnya orang kaya. Jadi saya pengen Bapak Ibu, murid-murid saya itu semua kaya raya, dan saya bahagia menjadi ayah Anda. Ayah kaya Anda yang akan mengajari Anda untuk menjadi orang kaya. Anak-anak saya, murid-murid saya, anak-anak SMA, itu saya pengen mereka jadi kaya raya, dan saya senang menjadi ayah kaya mereka. Makanya saya selalu bilang, Pak Agung, ayahnya orang kaya. Makanya anak saya, Sahid, kelas 3 SMA, sudah bisa beli kurban sendiri, beli motor sendiri, motor R15 Yamaha. Terus targetnya dia tahun depan menikah, sudah punya bisnis sendiri, dan Zahra sudah tembus 100 juta sebulan di usia 18 tahun. Aisyah bisa berangkat ke Jepang dengan biaya sendiri, dan seterusnya. Kenapa saya pengen membuat mereka jadi orang kaya? Nah, sekarang caranya adalah Anda boleh menggunakan dua-duanya, pemilik toko sama toko. Kita kembali ke laptop ya. Pemilik toko dan toko. Nah, toko Anda harus terkenal. Kalau toko itu harus terkenal. Kalau toko itu harus menggunakan lead generation. Ya kan? Kalau pemilik tokonya nggak terkenal, nggak apa-apa. Terkenal lebih bagus. Itu boleh, Anda boleh pilih lah. Contohnya kalau Anda artis, bikin toko, pasti tokonya pasti lebih terkenal, ya kan? Atau kalau Anda tidak terkenal, Anda boleh meminta orang terkenal menjadi brand image dari toko Anda. Misalnya Anda kenal sama artis siapa, terus jadiin brand image misalnya. Makanya kenapa Robani itu menggunakan artis-artis terkenal seperti Bunda Astri Ivo, kemudian Ustadz Solmed, dan seterusnya untuk memakai baju-baju Robani. Kenapa? Karena itu public figure. Dan itu untuk memperkenalkan tokonya. Nah, sekarang bisa nggak? Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah saya ceritakan di sesi yang kemarin tentang era
era bisnis yang kalau Anda masih punya toko, Anda berarti masih di era industri. Hari ini kalau Anda punya industri, berarti Anda harus punya pabrik, Anda harus ngurusin pegawai yang banyak, nah, Anda harus punya toko. Nah, contohnya, omsetnya The Zikr sama omsetnya Robani pernah suatu hari itu hampir sama. Tapi Robani tokonya di mana-mana, The Zikr tidak ada tokonya. The Zikr tokonya ada di Facebook. The Zikr tokonya ada di Instagram. Tidak ada sewa toko, tidak ada gaji pegawai, tapi omsetnya sama. Anda pilih mana? Lebih murah kan? Oke, makanya pilihannya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bikin toko. Nah, sekarang bikin tokonya di mana? Bikin tokonya di Instagram, fanpage atau Facebook. Kalau sudah Anda punya website, boleh pakai website. Kalau Anda nggak punya website, boleh pakai blog. Kalau Anda mau pakai marketplace, Anda boleh bikin toko di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, boleh. Anda buka toko di situ juga boleh. Ya kan? Terus, targetnya adalah toko-toko itu nyambung. Toko yang di Instagram nyambung di Facebook, yang di Facebook nyambung ke website, yang ke website nyambung ke blog, nyambung ke yang di Tokopedia, nyambung ke Bukalapak, nyambung ke Lazada, Shopee, nyambung semuanya. Satu toko aja. Nah, bagusnya Anda tokonya apa? Anda bikin tokonya di situ. Pak, produk saya Kangen Water, bisa nggak bikin toko? Bisa, tapi jangan toko di Tokopedia atau Bukalapak, nggak usah. Tokonya di mana? Di Facebook. Judulnya apa? Fanpage. Fanpage. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ketik di Google, Kangen Water Antapani, nomor telepon saya sama Bu Lena nomor 1 di Google. Bukan nomor 1 sih, di halaman pertama. Tadinya nomor 1, karena sekarang nggak pernah dioptimasi lagi, sekarang sudah turun-turun paling bawah, tapi masih di halaman 1. Kalau Anda ketik ayam organik Bandung, itu nomor telepon saya, foto saya, kalau Anda klik gambar, foto saya masih nomor 1 di Google. Foto saya lagi itu pegang ayam organik itu nomor 1 di Google. Padahal saya sudah tidak jualan lagi ayam organik. Kenapa? Saya pakai blog, tidak pakai website. Kalau pakai website itu tiap tahun harus dibayar, tiap tahun harus dibayar. Kalau kita lupa bayar, hilang. Begitu hilang tuh di Google. Yang tadinya halaman 1 dia akan turun ke bawah. Nah, kalau pakai blog itu aman, gratis. Makanya walaupun ayam organik itu nggak pernah saya urus, tetap dia nomor 1 di Google. Kenapa? Karena pengikutnya sudah banyak. Penelponnya dulu tuh banyak banget. Bahkan Trans TV, Trans 7 dari laptop si Unyil aja nelpon ke saya. Pak Agung, ini yang punya ayam organik Bandung? Iya Pak, kami dari Trans 7 pengen laptop si Unyil. Mau bikin acara 1 jam di ayam organik Bandung. Terus restoran-restoran terkenal dari Jakarta beberapa kali nelpon ke saya. Bahkan dia pernah dari restoran Jepang. Restoran Jepang baru buka di Jakarta, dia cari ayam organik, dia nelpon juga ke saya. Padahal ayam organiknya nggak ada. Terus gimana caranya? Iya, ada tetangga saya yang jualan ayam organik, saya bantu jualin di Facebook sama di blog. Oke, nah jadi kembali ke sini Bapak Ibu, ada akun pribadi, ada akun toko. Oke? Nah, sekarang nanti saya akan ajarkan gimana caranya bikin fanpage, gimana caranya bikin Instagram bisnis, gimana caranya bikin website, gimana caranya bikin blog. Oke? Gimana caranya bikin toko di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan gimana menyambungkan semuanya. Nah, sekarang pokoknya kita tahu alurnya dulu. Nah, bikin toko Anda. Kayak toko saya punya beberapa toko. Contohnya saya punya toko rumahmotivasi.com. Itu toko saya sebenarnya. Ya. Fanpage-nya Rumah Motivasi Indonesia. Ada lagi, saya punya sekolah orang tua untuk yang parenting. Yang untuk bisnis saya punya jagoanbisnis.com. Tapi itu belum dioptimasi ya, karena
Itu panjang nanti ceritanya, karena itu bisnis masa depannya saya adalah jagoanbisnis.com. Tapi nanti ke depan. Kita pelan-pelan dulu ya. Nah, ini contohnya toko yang akan kita bangun. Nah, sekarang bagaimana toko ini bisa dikenal sama orang? Nah, dari sini saya ada pelanggan. Enaknya di online, pelanggan saya itu saya bisa tentukan siapa saja pelanggan saya, sehingga saya beriklan tidak ke orang yang bukan target market saya. Oke? Nah, kemana saja? Terus dari pelanggan ini, gimana caranya masuk ke toko saya? Ada empat. 3 atau 4. Kalau nggak 3, 4 ya. 3 cara dulu lah. 3 cara bagaimana pelanggan ini akhirnya tahu saya punya toko. Atau itu kita sebut namanya lead generation. Lead generation ya. Oh, suaranya kecil banget. Tes, suaranya kecil banget, benar? Oh, jelas. Alhamdulillah kalau jelas ya. Bagi yang suaranya kecil, dibesarin aja ya. Oke, baik. Bagaimana pelanggan itu tahu saya punya toko? Itu disebut namanya lead generation. Lead generation itu adalah bagaimana pelanggan ini tahu saya punya toko. Nah, yang pertama kali kita bangun adalah bikin tokonya dulu kan? Bikin toko itu boleh online, boleh offline. Kalau offline berarti Anda harus punya tokonya. Kalau Anda punya beli ruko, beli ruko. Kalau di rumah. Kalau sewa ruko, sewa ruko. Nah, sekarang saya punya pelanggan. Bagaimana pelanggan ini mendatangkan? Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah berbayar. Saya mendatangkan dengan cara berbayar. Berbayar itu berarti saya pasang iklan. Gimana cara pasang iklannya? Ada 3 cara pasang iklan. 1, namanya jasa marketer. Yang kedua, Facebook Ads sama Instagram Ads, ini jadi 1 ya. Facebook sama Instagram itu 1 perusahaan. Jadi Anda bisa pasang iklan di Facebook bareng sama Instagram itu bisa. Syaratnya Anda sudah bikin fanpage yang terintegrasi dengan Instagram. Jadi apa yang diupload di Instagram keluar juga di Facebook. Yang di Facebook keluar juga Instagram. Makanya ketika beriklan, dua-duanya keluar. Sekali bayar, Instagram keluar, Facebook keluar. Yang ketiga, Google AdSense. Ini berbayar semua. Tapi berbayar itu bukan berarti mahal. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Sama sekali tidak. Contohnya nih ya, Bapak Ibu ya. Saya punya sekolah ke Jepang. Kemarin sebelum pandemi ya, selama pandemi ini diliburkan dulu sampai Januari. Saya punya sekolah ke Jepang. Nah, saya gunakan Facebook Ads. Berapa saya bayar sebulan? 100.000. 100.000 selama sebulan. Dan saya langsung punya daftar nama sebanyak berapa coba? Anda boleh tahu berapa daftar nama yang masuk ke toko saya, karena dengan menggunakan fanpage, saya bisa tahu siapa saja yang klik iklan saya, dan saya bisa japri mereka satu persatu. Cukup saya bayar 100.000 rupiah selama 1 bulan, itu ada 7.500 orang yang ngeklik fanpage saya. Hanya 100.000. Berarti saya punya lead generation. Saya punya apa? Lead. Daftar orang-orang baru yang mengetahui bahwa saya punya sekolah ke Jepang. Program sekolah ke Jepang. Program kuliah sambil kerja di Jepang. Dan bayarnya berapa? Bayarnya 30 juta. Kalau sekarang sudah turun jadi cukup 20 juta. Dan sebulan ada 5 orang yang akhirnya closing. Bayangin cuma 100.000. Closing 5 orang, masing-masing bayar 30 juta. Murah nggak? Murah. Tangan motor bisa nggak? Bisa. Nah, makanya Anda belajar yang berbayar. Google AdSense juga boleh. Tapi ini
belajar. Nah, materi pelajaran khusus tentang Facebook Ads saya berikan berupa video. Nanti saya kirim besok ke grup ya. Kalau Bapak Ibu pengen fokus, Pak Agung, gimana caranya pasang iklan di Facebook? Gimana caranya pasang iklan di Instagram? Nah, kalau saya terangin panjang. Udah, pokoknya kalau Anda berminat, bilang aja, Pak Agung, saya minta video cara pasang iklan di Facebook. Nanti saya kirimin caranya. Oke, cara yang pertama berbayar. Pak Agung, aduh saya belum punya duit, saya nggak bisa ini, ya sudahlah. Udah, ini udah mah tokonya nggak usah bayar, nggak usah sewa ruko, artinya Anda bikin toko ini gratis kan? Iya, bikin toko di fanpage, bikin toko di Instagram, bikin toko di blog, itu gratis. Kecuali Anda pakai website, kalau website berbayar. Nah, cara yang kedua adalah cara gratisan. Oh, ini pasti suka. Gratisan. Malam hari ini saya ajarin cara gratisan ini ya. Karena kadang-kadang kalau nggak diajarin, Bapak Ibu bingung ya. Cara gratisan itu gimana? Kalau cara gratisan, berarti kerjanya lebih banyak karena gratis. Kalau pakai Facebook Ads, Anda cukup bayar, semua orang akan ngeklik fanpage Instagram Anda. Tapi kalau cara gratisan, otomatis kerjanya lebih banyak. Gimana caranya? Anda bikin FB baru, beternak akun, bikin 10 Facebook, bikin 10 Instagram, terus setiap hari nanti ada kerjanya. Gimana caranya kerjanya itu setiap hari, contohnya nih Bapak Ibu ya, contoh nih. Saya punya fanpage Jagoan Bisnis. Saya waktu pertama kali bikin fanpage Jagoan Bisnis ini, saya target saya itu 5.000 followers, 5.000 like, 5.000 apa gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah saya sedot fanpage-nya Dewa Eka Prayoga. Saya sedot fanpage-nya sekolah bisnisnya Coach Jaya Setiabudi. Mereka kayak Dewa Eka Prayoga itu fanpage-nya 300.000. Saya sedot, saya dapat 3.000. 1%-nya aja, cuma 3.000. Like punya saya juga. Gimana caranya? Sebentar lagi saya ajarin caranya ya. Bahkan Bapak Ibu, Anda nggak punya teman satupun, Anda bisa jualan. Di IG bisa, di fanpage bisa, di Facebook bisa. Caranya, masuk ke Instagramnya Dewa Eka Prayoga, masuk ke Facebooknya Dewa Eka Prayoga, sedot pengikutnya mereka, masukin ke fanpage kita. Pasti dia akan ngikutin kita juga. Tapi caranya nggak boleh jualan, karena orang nggak suka dijualin. Ini cara gratis. Nih, kalau cara gratis, ini nggak bisa langsung jualan. Jadi masukin pakai namanya funnel. Nanti saya ajarin funnel sebentar lagi ya. Funnel itu mendatangkan orang ke grup. Nah, yang berikutnya adalah affiliate. Affiliate itu adalah agen atau reseller. Nah, caranya gimana? Caranya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu, jagoan dulu di Facebook Ads, jagoan dulu di Facebook Marketing. Setelah itu, sebar ke Facebook, sebar ke Instagram. Mau nggak saya ajarin Facebook Ads gratis? Terus mau nggak saya ajarin tembus 10 juta sebulan tanpa modal? Caranya gimana? Jadi reseller produk saya. Oke, jadi Bapak Ibu, ada teman saya di mana? Bekasi. Jualannya jualan madu sama herbal. Terus dia tidak pernah jualan sendiri. Kerja dia apa? Kerja dia adalah ngumpulin anak muda, disediain 10 laptop di rumahnya. Jadi anak-anak masjid gitu dikumpulin, kemudian diajarin Facebook marketing sama dia. Jualannya jualan apa? Jualan produk dia. Nah, target satu anak ini masing-masing targetnya 1 juta sebulan. Berhasil lebih dari 1 juta. Dan mereka terus setiap hari jualan. Dan karena mereka kan nggak punya modal.
Jadi tiap hari itu closing 1, closing 2. Produknya produk siapa? Produk dia. Madunya dia, herbalnya dia dijual sama anak-anak ini. Setelah anak-anak ini lulus, keluar mereka. Udah kamu kerjain di rumah sana. Tapi kan tetap dia jualin produknya dia kan. Madunya yang punya rumah. Terus cari 10 anak lagi, masukin lagi, gratis pelatihan, bisa ngomset, bisa dapat duit. Di sini mah kursus komputer gratis, bahkan dikasih duit. Oh, bayangin, mau nggak kursus internet marketing gratis, bahkan dikasih duit? Orang mau, sebulan di sini juga boleh. Sebulan datang, 10 laptop disediain sama dia, tiap hari dekul di depan laptop. Diajarin satu persatu sama dia tiap hari. Satu orang ngomset, satu orang ngomset, satu orang ngomset. Setelah sebulan, setelah 10 hari, Pak, saya sudah bisa, saya di rumah aja ya, boleh, silahkan ke rumah. Tapi tetap jualin produk saya ya. Ya. Berarti reseller dia banyak nggak? Banyak. Nah, itu disebut namanya B2B. Anda bukan B2C. Jadi kalau pakai affiliate nih, sistem affiliate atau agen atau reseller ini, seperti caranya Maici yang kemarin saya ceritakan. Maici itu bukan B2C, bukan business to customer, tapi business to business. Saya tidak jualan keripik, tapi saya jualan bisnisnya keripik. Keripik itu di mana-mana kayak begitu sama. Kalau saya jualan keripik nggak kaya-kaya. Anda mau jualan keripik pinggir jalan, omsetnya berapapun, tetap segitu aja omsetnya. Tapi kalau saya jual bisnis, agen cabang, kemudian ini, maka saya produksi keripik bisa berton-ton sehari. Kenapa? Karena agen saya, cabang saya ajarin semua marketing, saya ajarin semua Facebook Ads, dan lain-lain. Begitu mereka omsetnya naik, keripik saya naik juga omsetnya. Gitu Bapak Ibu caranya bagaimana pelanggan ini tahu dengan toko kita. Oke? Baik. Jadi, sekarang tugasnya adalah bagaimana membangun toko ini. Nah, sekarang kita bangun toko. Gimana caranya bangun toko? Baik, ada 10 tahapan untuk kita bangun toko. Tahapan yang pertama adalah belajar dulu langkah dan strateginya. Yang kedua, tentukan produknya. Nih, hari ini berarti kita belajar langkah dan strateginya. Yang kedua, tentukan produknya. Makanya bagi yang belum mempunyai produk, saatnya hari ini Anda boleh memilih produk. Saya akan bantu produk apapun. Yang kedua, setelah ketemu produknya, survei. Anda harus survei. Anda harus realistis. Siapakah pelanggan saya? Dan survei ini, saya akan mengajarkan sebenarnya teknisnya kalau kita jumlah pesertanya sedikit. Jadi, saya akan tunjukkan bagaimana surveinya di Google, yaitu dengan menggunakan Google, Google apa namanya, Teh? Bukan Google. Ya Allah, lupa. Ada, surveinya adalah, Google Trends. Pakai namanya Google Trends. Ketik aja Google Trends. Trend ya, trend. Trends, Trends. Google Trends. Kemudian masukkan produk Anda. Contohnya saya ketik kursus. Siapa aja sih yang butuh kursus? Kota mana, daerah mana? Google itu punya data detail. Sehingga kalau saya pengen buka kursus di misalnya nih di Jogja, kursus semua di Jogja, saya langsung survei. Surveinya nggak usah datang ke Jogja. Di depan laptop saya langsung bisa survei. Berapa jumlah anak SD se-Jogja, berapa anak SD dengan usia sekian, berapa anak SD dengan orang tua pendapatan sekian. Oke, saya akan sasar anak-anak yang orang tuanya pendapatannya sekian, mereka sekolahnya di mana aja, mereka kumpulnya di mana aja. Lakukan survei. Setelah survei, baru bikin toko. Sehingga nama toko Anda itu menjual. Jadi jangan bikin toko itu hanya perasaan aja, kayaknya bagusnya tokoku tuh ini aja nih, tokonya toko Alisa misalnya. Alisa Butik misalnya. Alisa Butik. Anak saya kan namanya Alisa. Saya bikin aja butik buat anak saya, namanya Alisa. Ini Alisa nih. Udah ngantuk, cium Abi dulu baru tidur. Alisanya malu disebut. Nah, jadi kalau misalnya Alisa Butik,
Apakah itu nanti menjual? Belum tentu. Di tas Umi. Bukan. Nah, jadi bikin toko itu nggak sembarangan. Bikin toko itu berdasarkan survei. Toko seperti apa yang mau Anda bikin. Misalnya kemarin tuh Bu Fitri Eki bikin toko interior rumah. Itu Ibu harus bikin toko fanpage. Nah, tokonya itu harus survei dulu. Sehingga nama tokonya itu benar-benar ketika orang nyari di Google, itu yang muncul punya Ibu. Gitu. Kangen Water juga sama, survei dulu. Misalnya di daerah saya nih, Anda survei itu bahkan bisa per wilayah, per kecamatan, bayangin. Sehingga Anda bisa bikin toko di kecamatan ini. Kecamatan itu bisa. Jadi, kemanapun orang mencari, contohnya saya. Kalau Anda klik Kangen Water Arca Manik, keluar nomor telepon saya. Kangen Water Antapani, yang keluar nomor telepon Bu Lena. Kangen Water Bandung, nama saya di halaman kedua, belum nomor 1. Kalau Bandung agak berat, karena banyak pesaingnya. Tapi kalau Arca Manik, Antapani, nomor telepon saya bisa masuk halaman nomor 1 Google. Sehingga ketika orang nyari, orang Arca Manik, nyari air Kangen Water, itu pasti ditelepon nomor telepon saya. Enak nggak kayak gitu? Enak. Makanya bikin tokonya harus benar. Konsep tokonya nggak sembarangan. Gitu. Tokonya bisa tokonya bisa yang gratisan aja, nggak usah berbayar. Mbak Nurul raise hand. Apa nih? Mbak Nurul mau bertanya? Mbak Nurul mau bertanya? Kalau bertanya, kirim ke chat aja ya. Nanti saya jawab. Nah, langkah kelima adalah bikin funnel. Jadi Bapak Ibu, funnel itu adalah sebuah cara mendatangkan orang ke toko Anda. Makanya kemarin di Leads Generation kemarin, saya cerita. Setiap jam 5 sore, setiap jam 1 sampai jam 5 sore, Pizza Hut itu sepi. Gimana caranya? Dia bikin lead. Caranya, waffle gratis. Mulai jam 1 sampai jam 5 sore di Pizza Hut. Datang nggak orang? Datang. Itu namanya funnel. Funnel itu corong. Orang akan datang. Gitu ya. Orang akan datang ke Pizza Hut. Kenapa? Karena gratis. Gratis waffle, gratis bubur, gratis apa. Nah, pancake, sarapan pagi pancake di Kentucky cuma 10.000. Oh, sarapan cuma 10.000 di Kentucky. Siapa yang nggak mau? Nih, Kakak Zara ini. Kakak Zara ini sering datang ke Kentucky. Kenapa? Karena tergiur sama sarapan pagi cuma 10.000 Kentucky, men. Ya terlepas dari Kentucky itu punya Yahudi atau apa, terserah lah ya. Ini cara promosinya yang saya ambil. Nah, setelah bikin funnel, baru langkah ke-6 adalah kita mulai iklan. Boleh iklan gratis, kemudian boleh iklan berbayar. Oke, Anda lakukan iklan gratis. Iklan berbayar. Terus lakukan namanya copywriting. Apa itu copywriting? Oke, kayaknya nggak akan selesai malam hari ini. Nanti Senin depan saya akan bahas khusus copywriting-nya. Yang berikutnya, maintenance. Lead itu belum tentu beli, tapi dia pasti like, share, komen, terus klik, tapi belum tentu beli. Nah, gimana caranya? Maintenance dia. Langkah ke-9 nih. Maintenance. Tetap jaga dia berhubungan dengan Anda. Kasih lagi yang gratis, kasih lagi e-book, kasih lagi tip and tricks. Tip and tricks menghadapi COVID-19, tip and tricks menghadapi anak malas belajar, apalagi terserah Anda. Nah, baru kemudian call to action. Call to action ini disebut namanya promo lanjutan. Maka dia akan terus berinteraksi dengan Anda. Dan lead Anda, ini 10 teknik menghasilkan lead di website Anda.
Kalau menggunakan online ya, kalau menggunakan offline, cara-cara ini juga bisa. Iklan gratis bisa juga. Gimana caranya iklan gratis, Pak Agung, kalau offline? Bisa iklan gratis. Caranya dengan gimana? Caranya dengan apa ya? Tadi keinget lupa lagi jadinya. Iklan gratis online. Offline. Demo, presentasi-presentasi di tempat-tempat ibu-ibu pengajian, nah itu iklan gratis. Tapi lebih enak kalau Anda punya nomor telepon ketua pengajiannya. Terus bilang ke ketua pengajiannya, Bu, Ibu mau nggak pengen dapat uang lebih banyak? Kalau mau, saya akan sebarin iklan seminggu sekali. Kalau ada orang grup Ibu beli, Ibu akan dapat sekian rupiah. Nah itu kan gratis juga, ya kan? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Strategi pertama. Pertama adalah Bapak Ibu harus bangun mindset. Bangun pikiran Anda. Apa target Anda? Moving offline, go to online. Berbisnis mulai dari offline, pindah ke online. Jadi, kalau Anda selama ini bilang, Pak Agung, saya belum bisa online. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak usah Anda yang ngerjain. Cari aja anak SMA, kursusin. Cari anak SMA, kamu nganggur, atau lulusan SMA, mau nggak kamu kerja di aku? Kamu bisa Facebook nggak? Bisa. Bisa Instagram nggak? Bisa. Oke. Kamu, saya sekolahin. Ikut pelatihan 2 hari Facebook Ad. Di mana aja boleh, di rumah motivasi saya boleh, berbayar 2 hari 1 juta. Kok mahal? Iya, karena ilmunya banyak, karena langsung praktek, langsung menghasilkan duit. 2 hari 1 juta, Facebook Ad, belajar Facebook Ad dan Instagram Ad. Langsung belajar, langsung pasang iklan, langsung omset hari itu juga. 1 juta per orang. Mahal. Ya kalau Anda bilang mahal, Anda nggak kaya-kaya. Tapi kalau Anda lakukan, ada namanya Bong Chandra. Bong Chandra aja mau ikut pelatihan Tung Desem Waringin 3,5 juta. Dia jual handphonenya. Tapi dia jual handphone, dia bayar 3,5 juta ikut pelatihan Tung Desem Waringin. Selama 3 hari. Nah, kebayang nggak kalau dia jual handphone, terus dia ikut pelatihan. Setiap pelatihan itu mau ngantuk aja ditahan. Kenapa? Ini handphoneku saya jual untuk ikut pelatihan ini. Pasti pelatihannya serius. Beda dengan grup ini yang gratisan semua. Akhirnya dari 77 orang yang ikut, yang ngerjain soal, itu paling cuma berapa orang, 1-2 orang yang ngerjain, yang ikut Zoom pun cuma 25 orang malam hari ini. Kenapa? Karena gratis. Beda kalau Anda ikut kelas saya ini, bayar 30 juta, Anda nggak akan pernah absen, Anda akan datang. Walaupun hari ini ada kesibukan, pasti Anda akan datang, karena ada bayar. Nah, itu mindset namanya Bapak-Ibu sekalian. Oke? Jadi mindset itu Anda bisa lakukan apapun. Kemudian, jadi strategi. Jadi pertama kita akan bahas strategi. Strategi itu adalah goal. Nah, Bapak Ibu juga yang sudah ikut coaching sama saya, itu yang saya tanya pertama kali adalah goal Anda. Ini berkaitan dengan strategi soalnya. Yang berikutnya adalah tentukan produknya. Sudah punya belum? Oke, kalau sudah punya, kita survei. Kita lakukan survei. Makanya seminggu ini nanti tugasnya adalah ini ya. Anda sebutkan produk Anda lakukan survei. Survei di Google Trend. Nah, kalau belum punya produk, Anda boleh survei produk. Hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia itu apa aja? Sesuai dengan minat. Tentukan produk yang akan dijual. Contohnya nih Bapak Ibu. Pak, saya itu jualan Pak, tapi kok saya sudah gini, tapi kok nggak laku-laku ya Pak? Ada 2 kemungkinan. 1, Anda nggak survei, produk Anda itu diminatin atau tidak. Oh, diminatin Pak, tapi berapa persen yang minat? Contohnya apa sih produk Anda? Helm custom. Helm custom. Oke, peminatnya banyak, tapi tidak masif.
tapi terbatas. Kalau begitu, Anda bisa ukur secapek-capeknya, sebesar-besarnya helm custom, bisa nyampe 100 juta sebulan nggak? Nggak. Paling maksimal 10 juta sebulan. Itu pun bulan depannya lagi, siapa lagi yang mau custom? Siapa lagi bulan depannya lagi? Nah, jadi ada batasnya. Kalau gitu, perlu diganti, Pak. Ya, perluas saja. Helm custom itu salah satu produk. Sedangkan ada produk yang lain. Nah, produk yang edukatif, survei, helm seperti apa yang dibutuhkan masyarakat itu. Gitu, helm anak-anak kah, helm orang dewasa kah, atau cuci helm. Jadi bikin kayak Anda jualan helm. Terus produk berikutnya apa? Kacanya helm. Produk berikutnya apa? Cuci helm. Produk berikutnya apa? Servis helm. Sehingga siapapun yang berhubungan dengan helm Anda. Sehingga Anda bikin planet helm. Apapun kebutuhan helm akan datang ke toko Anda. Buka toko satu, nanti buka lagi toko kedua, buka lagi toko ketiga. Tapi kalau di dalamnya ada helm custom. Helm custom itu satu dari sekian orang yang pakai helm. Oh, survei dulu. Setelah survei, baru ketemu. Produknya apa nih? Apa yang mau aku jual? Nah, contohnya seperti itu. Kayak misalnya, ya gitulah pokoknya ya. Kebayang kan? Baik, setelah itu kita tahu, nih, ternyata hari ini 3 urutan pertama di Google. Ini, kalau Bapak Ibu pengen bisnis, 3 hal ini sangat laku di Google. Yang pertama apa? Orang mencari tentang kesehatan. Dan semua turunan kesehatan. Makanya kalau Anda bisnis Kangen Water, itu bisnis yang paling dicari sebenarnya. Kenapa? Karena dia number one. Orang itu sangat care dengan kesehatan. Mau usia berapapun, ini nomor 1 dicari di Google tentang kesehatan. Yang kedua, cara dapat uang. Makanya kayak pelatihan bisnis coaching, bisnis, ini nomor 2. Dan nomor 3, game. Ya mau nggak mau ini data survei soalnya. Ternyata pencari game itu tren nomor 3 di Google. Cuma 3 yang saya tampilin. Kalau yang lainnya banyak. Cuman nggak penting. Yang penting 3 ini aja. Kalau Anda mau berbisnis, cari bisnis yang berhubungan dengan 3 hal ini, maka bisnis Anda akan bertahan. Ini trennya bahkan sampai 20 tahun ke depan, trennya akan seperti ini. Apalagi sekarang sudah mulai ada pencemaran, lingkungan, terus dunia kesehatan itu akan menjadi nomor 1, tapi beda dengan obat. Jadi bukan obat yang dicari. Orang mulai meninggalkan obat, tapi sudah mulai paham tentang kesehatan, gaya hidup sehat, sehat tanpa obat, itu banyak dicari, yang pasti adalah kesehatan. Jadi apalagi di luar negeri, orang sudah nggak minum obat. Hanya di Indonesia aja, farmasi itu laku. Makanya orang Amerika, orang luar negeri itu jualan obatnya ke Indonesia, yang masih mau minum paracetamol, yang masih mau minum antibiotik, itu hanya orang Indonesia. Padahal cukup minum Kangen Water, Anda nggak minum itu semua pun bisa sehat. Jadi Bapak Ibu, ini tren, Anda boleh pilih ya. Terus, gimana cara survei produk? Ini cara survei produknya. Oke, jadi pertama udah ya. Sekarang yang kedua, survei. Kita cari Google Trends. Tentukan kata kunci. Ini sebenarnya langsung praktek, tapi malam hari ini waktunya kayaknya sudah mau habis. 15 menit lagi. Saya cepetin aja lah ya. Tentukan wilayah. Jadi Google Trends itu Bapak Ibu, Anda bisa menggunakan beberapa kata kunci sesuai dengan produk Anda. Setelah itu Anda tentukan wilayah. Anda per kecamatan kah, per kota kah, per provinsi kah, atau per Indonesia, atau mau luar negeri, boleh. Salah satunya adalah orang Jogja itu, Mas siapa namanya, dia iklan di Facebook itu 1 miliar sebulan. Jualannya jualan apa? Jualan panci. Bayangin, jualan panci, iklannya 1 miliar sebulan. Omsetnya 10 kali lipat lebih pasti. Terus yang beli orang mana? Orang Amerika. Bayangin, orang Jogja, tinggalnya di Jogja, produksi panci di Jogja, dijualnya ke Amerika. Iklannya di Facebook, 1 miliar sebulan. Contoh aja ya.
saya punya video beliau ngajar. Karena saya suka ikut pelatihan-pelatihan, saya beli CD-nya beliau. Beli CD-nya beliau gimana caranya dia pasang iklan di Amerika 1 miliar sebulan, itu saya punya CD-nya. Tapi mohon maaf, tidak boleh diberikan. Nanti takutnya saya kena hak cipta ya. Anda beli sendiri aja lah. Harganya 1 juta. Langkah 4, setelah Anda survei, bikin toko. Gimana cara bikin toko? Anda boleh bikin toko di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, bahkan sampai kayak kursus Sempoa Asma. Anda bisa bikin toko di Tokopedia. Sempoa Asma Majalengka, Sempoa Asma Pemalang, Sempoa Asma apa. Bikin aja di Bukalapak, bikin di Shopee. Atau Anda bikin website sendiri. Oke, saya sebenarnya pengen ngajarin landing page. Bikin landing page sama bikin website affiliate. Ya, tapi sepertinya waktunya habis. Saya akan bikin video-video singkat aja ya untuk ini. Jadi kalau hal-hal yang teknis ini, saya akan bikin video singkat, Anda tinggal ikutin aja. Ya, cara bikin landing page itu seperti apa. Kayak tadi pagi saya share cara bikin poster yang videonya anak saya, Zahra, cara bikin pakai Canva. Nah, itu silahkan kayak nonton videonya Zahra gitu. Itu teknis. Cara bikin poster, cara bikin halaman website, cara bikin poster di Instagram, cara bikin poster di Facebook. Itu sudah ada template. Template itu nggak usah bikin dari nol. Kalau bikin dari nol kan kita mikir dulu gambarnya kayak gimana. Nggak usah. Cukup aja template iklan Instagram. Nanti akan muncul ukurannya sudah benar, gambar-gambarnya sudah ada, tinggal pilih, hurufnya juga sudah cantik-cantik, hiasannya juga sudah cantik, tinggal kita sesuaikan dengan produk kita. Apakah berkaitan dengan laki-laki, berkaitan dengan perempuan, itu tema-temanya sudah lengkap, jutaan. Tinggal pilih. Bahkan ada bikin website, terus thumbnail di YouTube, semua media ada di situ di Canva. Nah, nanti saya akan bikin ininya juga ya, video-videonya singkat biar Anda bisa langsung praktek. Fanpage di Facebook. Selama ini saya jualan pakai fanpage. Terus Instagram. Apa sih Pak bedanya Facebook sama fanpage? Ya, kalau Facebook itu personal. Facebook itu personal. Tapi kalau untuk toko, itu fanpage. Atau halaman, kalau di bahasa Indonesia namanya halaman. Ada grup, ada halaman. Ada Facebook, akun pribadi. Makanya tadi bilang, akun pribadi, udah akun pribadi aja. Isinya jangan dipakai jualan, orang nggak akan suka. Terus kalau jualan di mana? Di fanpage. Tapi jangan jualan. Funnel sistemnya. Oke? Nah, ini cara bikin toko. Nah, Anda sukanya toko di mana? Apakah suka toko di Facebook, suka toko di Instagram, atau suka toko di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Atau suka bikin website sendiri. Kalau profesional, itu bagus website sendiri. Tapi kalau duitnya sudah ada ya, kalau sudah punya duit banyak, sudah mulai penjualan bagus, Anda hire atau Anda ambil anak-anak lulusan STM, jurusan informatika, suruh produksi, suruh bikin website Anda. Sehingga Anda punya toko sendiri, kayak Tokopedia, Bukalapak. Bahkan kalau Anda pengen bikin Tokopedia pun, Anda bisa beli softwarenya cuman 120.000. Bayangin. 120.000 Anda beli di Bukalapak. Nanti tampilan Anda itu persis dengan Bukalapak. Website Anda itu tampilannya persis dengan Bukalapak. Mau temanya persis sama Shopee, persis sama Tokopedia, nggak usah pakai programmer yang susah-susah. Cukup beli aja, cukup beli CD seharga 120.000. CD-nya itu nanti ada cara untuk installnya, beli website, beli hosting, beli domain. Kalau hosting domain nggak ngerti, pokoknya nanti ada caranya lah ya. Hosting, domain, install, langsung punya. Kayak Alisa Butik. Itu
muncul itu tampilannya persis Bukalapak. Ada baju satu, baju dua, terus ada juga orang lain bisa pasang di situ juga, buka toko di situ. Kayak jagoan bisnis. Nah, jagoanbisnis.com rencananya mau saya bikin kayak gitu. Cuman belum selesai ya, tunggu tanggal mainnya. WhatsApp. Nah, bisa nggak bikin toko di WhatsApp? Bisa, namanya WhatsApp Business. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang langkah kelima, bikin funnel. Oke, langkah keempat tadi bikin toko, langkah kelima bikin funnel. Apa itu bikin funnel? Ya, jadi tahapan orang untuk membeli itu pertama awareness. Aware itu apa? Aware itu peduli. Yang tadinya misalnya nih, apa sih Kangen Water? Orang nggak, Kangen Water tuh samalah dengan air isi ulang atau sama dengan Aqua, sama dengan apa. Orang nggak aware. Tapi begitu orang lihat, oh ternyata Kangen Water tuh beda. Ternyata dia tuh kalau ditetesin pH warnanya biru. Oh ternyata dia begitu. Nah, berarti dia mulai aware. Setelah aware, oh dia bisa nyembuhin diabetes. Oh dia bisa nyembuhin asam urat. Interest. Nah, naik lagi. Setelah interest, baru kita edukasi lebih baik lagi. Wah, kayaknya aku butuh tuh Kangen Water. Aduh, tapi nggak punya duit. Gimana caranya? Nah, call to action. Yang paling terakhir, action. Akhirnya, gimana caranya punya mesin Kangen Water di rumah, mulai dari dia berani mengambil keputusan untuk menjual sesuatu, meminjam sesuatu, akhirnya bisa menghadirkan mesin di rumah. Atau produk Anda yang lain juga begitu sama. Sampai orang itu action, misalnya kayak Ibu Eki, pasang interior di rumah. Interior di rumah itu kan mungkin 1 juta sampai 5 juta ya. Kayak kasur itu 3 juta. Itu. 3 juta, 3 juta. Lebih dari 3 juta, 6 juta. Kalau nggak salah 6 juta, 6 juta setengah lah gitu ya. Kasur seharga 6 juta setengah. Berarti kan itu butuh action yang kuat, ya kan? Kalau nggak pakai edukasi yang panjang, orang nggak akan beli kasur seharga 6 juta setengah. Tapi orang beli, kenapa? Manfaatnya besar. Manfaatnya banyak. Nah ini funneling namanya. Jadi Bapak Ibu, bikin namanya link landing page. Beri sesuatu yang gratis. Beri sesuatu yang manfaat, beri tips-tips. Kayak Bapak Ibu kan tiap hari saya kirimin tips tuh. Saya kirimin tips, cara ini, cara itu, gratis semua. Nah, itu Bapak Ibu ambil, kirim ke Facebook Anda. Nanti di bawahnya, kalau pengen dapat lebih banyak, ikut dong di halaman saya atau di fanpage saya. Klik di sini, klik, dia gabung di fanpage Anda. Tiap hari Anda kirimin artikel lagi. Nah, kalau Anda butuh artikel, minta ke saya punya bank ribuan artikel tentang apa aja kita bisa cari ya. Kemudian klik isi form. Setelah itu baru nanti kita juali yang lebih besar. Yang murah-murah aja, misalnya dari gratis jual yang 20.000 misalnya. Ini ada software ini harganya 50.000, beli dia. Kemudian ikut grup-grup yang lebih kecil. Setelah itu jualin yang murah. Setelah itu jualin yang lebih mahal. Maka orang nanti sudah trust dengan kita, lama-lama dia nggak seperti kita jualin. Kenapa? Karena dia memang sudah butuh. Bahkan dia nanya, kalau sudah ada produk yang itu, kabari ya, saya pasti pembeli pertama. Ada yang begitu. Dewa Eka bahkan sebelum bukunya keluar, pemesannya itu sudah lebih dari 10.000, bayangin. Padahal nyetak buku itu minimal 5.000. Saya punya percetakan. Nyetak buku itu minimal 5.000. Nah, kalau tercetak 10.000, itu bagi percetakan, bagi penerbit itu jagoan. Nah, ini bukunya belum ada, bukunya masih dicetak, yang pesen sudah 10.000. Nah, Anda harus kayak begitu. Gitu, makanya berarti kan, dan 10.000 orang itu sudah bayar duluan. Sehingga untuk ongkos cetak atau biaya cetaknya itu nggak perlu pinjam ke orang. Mereka sudah pada transfer bayar, itu dipakai dulu buat nyetak. Setelah itu kirim bukunya. Nah, ini bisa kita gunakan cara-cara seperti ini. Nah, jadi calon membeli sebelum transaksi itu akan melewati 5 fase. Pertama tadi apa? Awareness. Yang kedua, knowledge. Dia ngerti, liking, menyukai, kemudian dia convicting, yakin,
baru terakhir dia akan purchase atau membeli. Nah, sekarang Anda pahami pelanggan Anda itu di mana, di tahapan yang mana. Oke, yang berikutnya iklan gratis. Cara bikin iklan gratis adalah bikin 5 akun Facebook. Ini cara yang gratis ya, bikin 5 akun Facebook. Wah Pak, gimana caranya? Nggak usah susah-susah. Caranya Agung Jagoan 1, Agung Jagoan Bisnis 1, Agung Jagoan Bisnis 2, Agung Jagoan Bisnis 3, Agung Jagoan Bisnis Bandung, Agung Jagoan Bisnis Palembang, Agung Jagoan Bisnis Medan. Oke? Terus bikin fanpage. Nah, Agung Jagoan Bisnis Medan itu bilang ke Facebook bahwa tinggalnya di Medan, sekolah di SMA Negeri 1 Medan, kuliah di Universitas Medan. Sehingga oleh Facebook itu akan dikenalkan oleh semua orang Medan. Terus, akun yang kedua, Agung Jagoan Bisnis Palembang. Mengakulah tinggal di Palembang, sekolah di SMA Negeri 1 Palembang, kemudian kuliah di Palembang, ikut komunitas-komunitas di Palembang. Maka Facebook akan memberikan saran Anda untuk berteman dengan orang-orang di Palembang. Terus kemudian sedot caranya buka fanpage-nya orang-orang Palembang yang jago jualan, cari. Terus mereka yang komen di hari itu, kirimin pertemanan. Kirimin pertemanan, maka mereka akan berteman. Orang-orang ini aktif dan mereka suka bisnis. Terserah Anda mau ini, kayak misalnya saya orang tua murid. Target saya misalnya Sempoa Asma. Berarti saya akan mentarget orang-orang yang punya anak di SMP, di SD seluruh Palembang, ya kan? Saya akan masuk ke Facebook-nya, SD negeri berapa, terus ada orang tua yang komen di situ segala macam. Langsung saya ajak pertemanan, sehingga pertemanan saya bukan orang sembarangan, tapi target market saya di Palembang, target market saya di Medan. Setelah itu semua ditarik ke fanpage, diundang, dan biasanya mereka gampang untuk datang ke sini, kita kirimi artikel sesuai dengan minat mereka, maka dia akan klik fanpage. Nah, dari sini maka fanpage kita itu akan naik. Baru di fanpage itu kita bikin funnel namanya, biar orang semakin paham tentang produk kita, tahu tentang produk kita, sehingga dia suka, liking, kemudian berikutnya tadi apa? Setelah liking, dia akan yakin, setelah itu dia akan membeli produk kita. Jadi proses membeli itu urutannya tahapan terakhir. Dan mereka membelinya itu dengan senang. Sehingga kita tawarin, kalau senang, ajak dong yang lain. Pasti dia mengajak, karena dia senang. Yang berikutnya Instagram. Nah, Instagram ini, caranya bikin dulu Instagram, kemudian follow 5 yang di atas dengan target tertentu. Cari kata kunci sesuai dengan produk kita. Nah, 5 di atas kita follow. Kemudian selama 7 hari komen and like, comment and like, comment and like. Komennya tapi yang baik ya. Maka orang akan, oh ini komennya bagus terus ini. Maka orang akan ikutin kita. Tiba-tiba nanti Instagram kita banyak juga pengikutnya, dan pengikut itu sesuai dengan target market kita, yaitu pelanggan butik lain, pelanggan toko lain yang sejenis dengan toko kita. Oke? Komen yang unik dan seterusnya. Nah, berikutnya WhatsApp. Oke, WhatsApp ini agak khusus ya, panjang ceritanya. Dan waktu kita tinggal 5 menit lagi. Baik, iklan berbayar. Cara bikin iklan di Facebook dan Instagram. Ini nggak saya jelasin karena nanti ada videonya khusus. Yang berikutnya copywriting. Ini akan saya bahas Senin depan. Yang berikutnya maintenance. Oke, maintenance itu masukin grup WA, masukin fanpage, berbagi ilmu, berbagi e-book, diskusi yang baik, bagi tips and tricks. Kemudian
call to action. Sapa dengan email. Sapa dengan email itu artinya masukin email sama nomor WA mereka. Baru terakhir, kita bikin promo lanjutan. Nah, promo itu disebut namanya selling on the state. Selling on the state. Penjualan yang tidak akan ditolak oleh mereka, karena mereka sudah suka dengan kita, sudah senang dengan kita. Kasih yang gratis, jualin yang murah, buka kelas-kelas online, jualin yang mahal. Oke, ini ternyata hadiah 2,4 juta ini ada 24 e-book, sudah saya kirim di grup ya. Ini sudah saya kirim di grup semua nih. Silakan Bapak Ibu boleh download. Oh, ini ada video tutorial juga nih. Ini video tutorial. Ini video tutorial cara mendapatkan 1000 fanpage dalam 2 hari. Master CEO. Ini bentuknya video. Di dalamnya ada sekitar 10 video. Terus Raja Ngeblog, sukses bisnis online, viral di YouTube. Ini juga ada videonya. Bagaimana cara ini. Mau nggak kalau ini saya kasih gratis? Tapi biasanya kalau dikasih gratis itu nggak dibuka. Saya kasih berbayar aja lah ya. Mau bayar, mau gratis? Kalau yang buku ini sudah saya kasih gratis ini. 24 buku seharga 2,5 juta ini sudah saya kasih tadi pagi di grup. Silakan dicari linknya ya. Silakan download dan pelajari sebaik mungkin. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. PR-nya total bonus 2,5. Jadi saya akan ngasih video-video ini. Syaratnya Bapak Ibu mengerjakan tugas. Kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas, maka hadiah video iklan, cara iklan di Facebook, cara iklan di Instagram, itu semua saya kasih. Padahal kalau beli, satunya aja bisa 300.000 video itu. Saya belinya PLR. PLR itu apa? PLR itu adalah Private License, R-nya saya lupa. Artinya saya boleh menjual lagi atau saya boleh memberi kepada orang. Makanya ada beberapa yang tidak ada PLR-nya. Kayak tadi itu yang saya cerita tadi, yang beli 1 juta tadi, itu nggak ada PLR-nya. Kalau nggak ada PLR-nya, saya tidak boleh mengasih pun tidak boleh, karena itu kode etik di ini ya. Kalau saya nanti ketahuan membagikan, saya bisa kena. Tapi yang saya kasih ini lihat nih Bapak Ibu, nih lihat, ini PLR semuanya. PLR 1000 funds in 2 days, dalam 2 hari. Bagaimana 2 hari fanpage Anda 1.000 orang. Terus bagaimana Master CEO? Master CEO itu SEO Anda nomor 1 di Google. Auto blog, Anda bikin blog, tapi blognya akan ramai dibaca orang. Nah, ini PLR semuanya. Kalau PLR itu berarti Private License R. R-nya lupa saya ya. Artinya saya boleh ngasih, boleh jual. Karena saya belinya berarti beli gitu ya. Saya boleh ngasih ke Anda, karena saya punya hak untuk menyebarkan. Kalau nggak ada PLR-nya nggak boleh. Oke Bapak Ibu, malam hari ini sampai di sini. Saya stop share dulu. Saya buka 3 pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, tugasnya apa? Tugasnya adalah tugasnya besok pagi saya kirim ya. Tugasnya survei dan bikin toko online untuk bisnis Anda. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Toko online itu bisa yang paling mudah bikin Facebook, Bapak Ibu. Facebook atau Instagram, itu toko online. Nanti seminggu ini kita optimasi bagaimana caranya selama seminggu Anda bikin, walaupun nggak punya teman satupun, Anda bisa punya, bahkan bisa jualan kepada siapapun orang di seluruh dunia yang mempunyai Instagram dan mempunyai Facebook.
Dan rata-rata orang yang punya Instagram, daya belinya lebih besar dibanding dengan Facebook. Tapi Facebook pun juga bagus. Oke, tugasnya berarti mengikuti 10 langkah tadi. Satu, apa tadi teh? Ini 10 langkah ini ya, 10 langkah saya munculin sebentar ya, 10 langkah ini. Tugasnya 10 langkah ini Bapak Ibu. Aduh, nggak boleh dong sayang. Ini 10 teknik. Jadi Bapak Ibu, ini PR-nya. Satu, bikin strategi dulu. Strategi nanti kirim ke saya, atau mau diskusi sama saya boleh. Tentukan produk Anda. Survei dulu produk Anda. Langkah keempat, bikin toko. Di seminggu ini bikin toko. Terus lakukan funnel-nya apa. Ya, ini 10 teknik ini Anda terapkan di bisnis Anda. Setelah itu nanti kita lakukan gimana caranya iklan gratis, gimana iklan berbayar, gimana bikin copywriting-nya, gimana maintenance-nya, dan gimana lakukan. Kalau Anda lakukan ini, insya Allah penjualan Anda saya jamin meningkat. Minimal 2 kali lipat. Kan ini kita baru menjalankan lead ya, belum conversion rate. Jadi dari 5 ways yang pekan kemarin saya ajarkan, kita baru berjalan one ways, satu ways yaitu menambah lead. Oke, nanti conversion rate-nya itu ada di copywriting dan maintenance. Baru nanti kita naikin di 5 yang lainnya. Oke, itu Bu. Jadi PR-nya itu 10 langkah terhadap bisnis Anda. Cocok juga sebenarnya langkah ini bagi Anda yang baru memulai bisnis. Masih, aduh bisnisku apa ya? Nah, tadi kan ada tahapan kan, mau pemilihan bisnis, survei bisnis dulu apa. Nah, itu boleh nanti kita sama-sama lakukan. Oke, ada boleh 2 pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu kalau mau ada bertanya. Oke, ini besok saya upload di YouTube ya. Ini Alhamdulillah saya rekam sekarang. Baik, kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Oke, Pak Samsul mau bertanya. Boleh silakan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Waduh, menarik sekali Pak materi yang Bapak sampaikan ini. Jadi saya sangat apresiasi dan betul-betul saya mendapatkan ilmu yang banyak dari apa yang Pak Agung sampaikan ya. Luar biasa ilmunya Pak. Saya terima kasih Pak Agung ya. Ini Pak, saya mau tanyakan ini Pak Agung ini. Tadi kan ini kan langkah membangun toko Pak. Ya. Teknik-teknik membangun toko. Nah, ini kan toko ini ketika terbangun kan pasti butuh produk-produk Pak. Sementara ini kan produk ini kadang kan kita tidak mampu untuk bikin Pak. Tapi seperti tadi Pak Agung yang jelaskan tadi yang seperti ayam organik punya tetangga apa semua bisa dijualkan. Nah ini jadi pertanyaan saya Pak Agung ini, apakah bisa boleh Pak kita lintas provinsi atau lintas pulau kah kita jual online begitu, kita mempromokan di tempat yang sangat jauh dengan sistem online Pak? Ya, itu tadi Pak, tergantung dari produk Bapak. Makanya nanti kan ada survei. Terus survei sama iklan, sama leads-nya. Kalau produk Bapak tidak bisa disebarkan sampai lintas provinsi, ya udah lead generation-nya kita hanya satu kota aja. Kayak saya kan ayam organik Bandung. Saya targetnya jualan hanya di Bandung aja, Pak. Saya nggak akan jualan di luar Bandung. Pasar Bandung saja, kalau saya garap dengan benar, itu orang se-Bandung sekian puluh ribu orang di Bandung, semuanya makan ayam, ya kan?
saya ambil sehari sekian persen, 0,000 sekian persen aja, target omset saya sehari bisa sekian potong sehari. Itu dengan saya iklan, menggunakan leads, itu saya fokusnya hanya di Bandung. Bahkan ada Bapak di Arca Manik, kecamatan saya ini, orang jualan bubur, Pak. Bubur sumsum organik Arca Manik. Itu dia iklannya hanya Arca Manik aja. Dan dia nggak, paling 2 kecamatan lah, Arca Manik, Antapani. Itu kecamatan yang bersebelahan. Dia nggak jualan di luar itu, karena buburnya nggak bisa dikirim di luar wilayah itu. Nah, kalau dengan online, kita bisa menjual kepada di situ. Hanya di 2 kecamatan itu saja. Nah, tapi kalau produk Bapak adalah produk yang bisa dijual sampai ke luar daerah, ya berarti kita lebih luas. Bahkan kalau lebih luas itu menurut saya, jadi akhirnya menjadi kadang-kadang terlalu luas, nggak fokus. Makanya tadi saya bilang, survei itu, kalau Bapak pakai survei Google Trends, itu langsung keluar, Pak, kota mana saja di Indonesia. Misalnya kita pakai, saya pernah survei buat Kangen Water ya, obat jerawat atau diabetes. Ternyata yang paling tren obat jerawat itu Jogja, Bandung, sama beberapa kota lagi lah, 5 kota di Indonesia. Nah, saya buka iklan hanya ke 5 toko itu aja, 5 kota itu aja. Ngapain ke kota-kota yang lain yang menurut Google sedikit yang mencari. Gitu, Pak. Nah, itu disebut namanya survei. Nah, cara surveinya itu, nanti videonya saya kirim ya, cara survei menggunakan Google Trends. Jadi Bapak Ibu melakukan jualan itu berdasarkan survei, nggak hanya sekedar menggunakan perasaan emosi. Ini kayaknya laku nih, begitu jualan tutup, nggak ada yang beli. Nah, tapi kalau survei itu jelas. Dan kalau kita ngikutin survei itu, ada efek yang langsung terasa karena memang kita ada target yang kita masukin di situ. Itu, Pak. Oke? Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, tinggal Penjelasannya. pelajari lagi, nanti kalau ada mau bertanya lagi ya. Oke, ada 2 pertanyaan lagi, boleh? Silahkan Bapak Ibu. Bu Suma, monggo Bu Suma, ntar saya buka dulu. Bisa buka nggak Bu? Silahkan di mic-nya dinyalakan. Belum Bu? Ah, sudah. Ya, gini Pak Agung, di tempat saya tuh kan juga lumayan udah banyak yang punya ini Kangen Water. Ya. Nah, ada tetangga juga itu ada yang sudah ini langganan sama saya, tapi ada juga yang bilang gini, aku mau ke temanku aja, ngasihnya semaunya aja gitu loh Pak. Terus gimana itu? Oke Bu, sip. Ya, itu Bu. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Jadi Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu datang ke sebuah mall dan di mall itu semuanya jualan handphone? Ya. Nah, pernah juga nggak Ibu datang ke sebuah pasar, satu pasar itu semua jualan bunga, jualan kembang. Terus, nah, itu juga sama Bu. Jadi, ibaratkan misalnya Ibu, di kompleknya Bu Dewi, tim saya, satu komplek itu paling cuma 1 RT, Bu, nggak nyampe. Paling cuma 30 rumah juga nggak nyampe. Satu komplek itu ada 5 orang yang punya mesin Kangen Water. Ya. Bayangin, Bu, 5 orang yang punya mesin Kangen Water. Bahkan di kantor saya, satu jalan Purwakarta itu, di kantor saya itu satu jalan, itu ada 5 orang yang pasang spanduk jual air Kangen Water. Tapi, apakah saya nggak bisa jualan air, atau apakah saya ini? Jadi Ibu jangan fokus kepada yang begitu-begitu. Kalau Ibu yang fokusnya begitu, itu menjadikan mood Ibu hilang. Kenapa? Jadi akhirnya, aduh dia kok ke sana ya? Padahal banyak orang yang belum tahu, banyak orang yang belum kita edukasi, banyak orang yang pasar yang masih terbuka untuk beli air Kangen Water ke kita.
Jadi, kan kalau Kangen Water itu sebenarnya fokusnya nggak besar-besar, Bu. Kalau saya pengen dapat 10 juta Ya. sebulan, ya, berarti saya sehari harus punya income 300.000 sehari. 300.000 itu berarti saya harus menjual 6 galon Kangen Water atau 3 Ya. strong acid, strong kangen, atau beberapa biji beauty water. Nah, jadi kalau kita punya targetnya jelas, maka mau Kangen Water itu ada 10 berjejer di pinggir kita, saya nggak akan takut, saya nggak akan masalah, dan saya tetap akan mempunyai pasar. Makanya dalam tanda kutip, kita harus bikin market. Nah, cara yang saya ceritakan tadi, urutan dari 1 sampai yang terakhir, bahkan nama tokonya pun kemudian itu berdasarkan survei. Sehingga nggak sembarangan, apa sih minat orang, apa yang dibutuhkan sama orang, kemudian value apa yang saya kasih ke mereka, walaupun semuanya satu deret jualan Kangen Water, orang akan pilih Kangen Water saya. Kalau ada yang 1-2 pilih ke dia, enggak apa-apa. Bahkan dia nurunin harga. Kalau ibu nurunin harga, ingat pelajaran yang kemarin, itu berarti ibu berada di pasar. Kalau di pasar itu, Bu, sensitivitas pasar itu berat. Orang nurunin harga 50 rupiah saja, orang pindah. Nggak ada loyalitas di pasar itu. Ya kan? Makanya gunakan yang kedua, merek. Nah, kalau di merek, itu orang akan loyal dengan merek. Orang yang minum kapal api, ya kemana-mana beli kapal api. Orang yang minum Torabika, kemana-mana minumnya Torabika. Walaupun Torabika lebih mahal, walaupun kapal api lebih mahal, dia tetap akan beli. Nah, merek Anda juga boleh. Anda kasih merek apa misalnya. Kalau sepunya saya namanya Infinity. Sehingga kalau orang tahu Infinity, itu not just Kangen Water. Tidak hanya sekedar Kangen Water. Apa kelebihannya? Yes, pokoknya orang akan lihat sendiri kelebihannya ada. Dan orang akan lebih suka. Contohnya nih Bapak Ibu. Antara Suzuki, Yamaha, dan Honda. Kenapa orang cenderung memilih Honda? Kenapa? Walaupun Yamaha sudah bilang selalu di depan. Gitu kan? Tapi ini selalu bersaing antara Honda sama Yamaha. Nah, contohnya kayak air aja. Air itu kan banyak, tapi kenapa Aqua tetap nomor 1? Padahal Aqua itu sering digunjing, sering ditikam, sering dijelekin, sering jauh. Tapi kenapa Aqua tetap penjualannya paling tinggi? Dan Aqua harganya paling mahal. Karena kata Aqua, justru kalau Aqua diturunkan, jatuh dia. Aqua tidak boleh menurunkan harga. Dan dia selalu, iklan-iklannya pun, itu nggak boleh sembarangan, iklannya sudah dipilih. Iklan yang membuat mindset bahwa air minum, yang nggak ada lain lagi selain Aqua. Gitu. Kalau pengen sehat, jernih, terus sehat, itu Aqua. Nah, itu cara-cara iklannya pun dipilih. Nah, nanti ada cara bikin iklan. Nah, ibu juga harus begitu. Terserah. Orang mau nurunin harga, mau dibilang bayar semaunya, ya monggo. Kalau itu kesehatan Anda, monggo. Tapi ibu tetap, kalau beli ke saya, standarnya seperti ini. Ibu di tempat saya ada namanya Pak Dede. Pak Dede itu, Bu, Kangen Waternya harganya tidak lagi 50.000, tapi 60.000. Air isi ulangnya harganya 6.000. Paling mahal sekompleks saya. Tetapi, omsetnya sebulan 30 juta. Omsetnya sebulan dari jualan airnya saja 30 juta sebulan. Dan kenapa orang Kangen Water yang lain sudah nggak jualan-jualan lagi, tetap semuanya belinya ke Pak Dede. Karena Pak Dede harganya paling mahal. Dan yang paling mahal itu, orang sangat percaya kalau yang paling mahal itu paling bagus. Contohnya di Bandung, Bapak Ibu. Di Bandung itu, tadi kita sudah, tadi ada Bu Ginkin main ke kantor saya, ngobrol sebentar. Bu Ginkin itu dan suaminya bikin Batagor. Batagor paling mahal di Bandung, namanya Batagor Riri. Coba tebak, berapa harganya Batagor 1 biji, Bu? 1 biji Batagor Riri di Bandung, harganya 18.000. Bayangin, 1 biji. Kalau 1 porsi isinya 4, berarti 18.000 kali 4. Di atas 50.000, bayangin. Dan apakah yang beli sedikit? Yang beli ngantri, Bapak Ibu. Bahkan ngantrinya sampai 150, 151. Dahsyat nggak?
Jadi mau jualan asal-asalan, berada di pasar, sentimen pasar sedikit turun, orang pergi, atau kita pasang standar sistem pasar yang memang kita ciptakan sendiri. Contohnya Sempoa Asma. Sempoa Asma itu, Bapak Ibu, saya sudah 20 tahun dengan harga yang tidak pernah berubah. Dengan cabang yang juga bertahan, semua cabang saya itu rata-rata bertahan di atas 10 tahun. Dan mereka masih bisa hidup dengan harga segitu. Dan kenapa bisa begitu? Yang lain gulung tikar tutup, kita tetap ada. Kenapa? Karena kita pakai konsep. Jualannya pakai konsep. Saya nggak jualan, saya bantu orang. Nah, jadi konsep itu harus dibikin. Mulai dari visi misi kita apa, target jualan kita apa. Nah, ketika orang tahu itu, maka orang mungkin ketika kita mulai, mungkin ada yang suka, ada yang tidak apa-apa. Tapi tetap kita bertahan dan kondisi kayak begitu, orang akan melihat positioning kita. Sama dengan positioning Aqua, sama dengan positioning koran Kompas misalnya. Kayak gitu, Bu. Nah, kita harus menciptakan positioning itu minimal 2 tahun. Kita harus bertahan 2 tahun. Ketika 2 tahun kita bertahan dan kita menjadi number one, bukannya nurunin harga, malah naikin harga, pelanggannya malah banyak karena pelayanannya lebih bagus. Gitu. Itu, Bu. Termasuk ini ya Pak, termasuk umpama kita beli ini 1 galon besar jam 9 liter, mungkin suatu saat di hari-hari tertentu bisa dikasih hadiah mungkin ya Pak, tetes mata gitu mungkin. Jadi jangan nurunin harga, tapi kalau murah kita bilang sedang promo atau sedang diskon. Iya. Image-nya tetap sama. Tapi sedang promo. Sedang promo, jadi turun jadi 30.000, diskon 20.000. Untuk hari ini saja 30.000. Tapi nanti besok lagi balik ke 50.000. Gitu, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya terima kasih, Pak Agung. Panjang promo lagi. Oke. Semangat ya, Bu Suma. Ya, terima kasih Pak Agung. Ya. Nah, oke, ada lagi, 1 orang lagi sebelum kita tutup. Sudah jam 10. 10 lewat 5 menit. Sudah ngantuk? Bu Musna sudah tidur? Tadi katanya ngantuk Bu Musna. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh 1 pertanyaan lagi. Atau bingung? Ngerti nggak Bapak Ibu? Ngerti ya? Baik, Bapak Ibu, malam hari ini sampai di sini saja karena sudah tidak ada pertanyaan. Silahkan dibuka mute-nya dan kemudian silahkan dibuka juga ininya, kita berfoto bersama dulu. Kita doakan semoga Pak Sudirman segera sembuh kembali, sehat kembali, ya. Dan semoga Bapak Ibu juga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, sudah ya. Saya akan foto dalam hitungan ke-4. Jempolnya di atas ya. Ketiga, jempolnya tarik semua. Jempolnya monggo. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekarang halaman kedua. Halaman kedua nih. Oke, tangannya begini. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan PR-nya dikerjakan. PR-PR yang kemarin juga dikerjakan ya, 5 ways-nya. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis, istighfar dan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, besok saya upload di YouTube ya.